Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang kegunaan dan fungsi pendidikan bagi hidup manusia. Oke, pertama izinkan saya untuk share screen. Oke, terima kasih. Pertama sekali, perkenalkan nama saya Nadia Rutwasi Tanggang dengan NIM 18821502003. Saya dari Prodi Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi dengan dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim MPD. Oke, yang berikutnya mari kita ke materinya. Fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia. Oke, yang pertama yang mau kita bahas adalah pengertian pendidikan. Pertama, secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani paidedogi yang berarti pendidikan yang diberikan kepada anak. Nah, dalam bahasa Indonesia, pendidikan dengan kata dasar didik yang mendapat awalan pen dan diakhirkan artinya hal atau cara mendidik. Kata pendidikan juga sering disebut tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Oke, berikutnya, secara epistemologi, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam hal lain, pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun kedewasaan seseorang. Lalu berikutnya, pendidikan itu pun dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi individu dengan lingkungan baik secara informal, non-formal, ataupun secara formal, menuju ke arah dewasa. Nah, pendidikan pada hakikatnya ialah memanusiakan manusia atau disebut dengan humanisasi. Oke, berikutnya kita mau belajar tentang pengertian perkembangan. Apakah perkembangan itu? Jadi perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Berikutnya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama adalah aliran nativisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang, atau biasanya dikatakan sifat-sifat bawaan dari kedua orang tua gitu ya. Itu adalah nativisme atau pembawaan. Yang kedua adalah aliran empirisme atau lingkungan. Jadi perkembangan manusia dipengaruhi juga oleh lingkungannya. Lingkungan ini ada dua bagian, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan tak hidup ya, seperti air, batu, hujan, tanah gitu. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor diri sendiri. Faktor diri sendiri dapat dilihat dari emosi, motivasi, sikap, dan sebagainya dari seseorang. Jadi berasal dari dalam diri sendiri. Berikutnya adalah pengertian manusia dan menurut para ahli. Nah, jadi secara bahasa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, dan mens dalam bahasa Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, yaitu makhluk yang mampu menguasai makhluk lain. Nah, menurut Socrates, manusia adalah makhluk hidup yang memiliki dua kaki, tidak berbulu, dan tidak memiliki kuku dan berukuran lebar. Yang kedua, menurut R.B. Sentano, manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan, bahkan dapat dikatakan manusia sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Yang ketiga, Agung P.P. mengatakan manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna yang tersusun atas kesatuan fisik, roh, dan jiwa. Oke, berikutnya hubungan manusia dengan pendidikan. Nah, apa sih hubungan manusia dengan pendidikan? Pendidikan dan manusia adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada pasti membutuhkan pendidikan. Nah, jadi
Pada permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi sesuai dengan tuntutan hidup manusia, maka tugas tersebut yang tadinya kita cuma membaca, menulis, dan berhitung, itu akan semakin luas gitu. Karena kenapa? Tanggung jawab kita sebagai manusia. Berikutnya, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia, menurut Wuraji, ada fungsi sosialisasi, yaitu proses untuk membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial. Yang kedua, fungsi kontrol sosial, yaitu pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan tradisional. Yang ketiga, ada fungsi pelestarian budaya masyarakat. Jadi, di samping mempersatukan budaya-budaya etnik yang beragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya. Yang keempat, fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang kelima, fungsi seleksi dan alokasi. Jadi, setiap apapun kita dalam bidang apapun memerlukan seleksi gitu ya. Jadi, dengan pendidikan, ketika seseorang mempunyai pendidikan, dia mampu melewati seleksi tersebut. Berikutnya adalah fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Yang pertama itu memberantas kebodohan. Jadi jelas sekali dengan bersekolah atau berpendidikan kita menjadi lebih banyak wawasan. Yang kedua, menghilangkan salah pengertian atau cara berpikir yang salah. Yang ketiga, memberikan arah kehidupan ya. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Yang kelima, pembudayaan budaya yang hampir punah. Yang keenam, mempersiapkan generasi. Yang ketujuh, mengurangi pengangguran. Jadi begitu banyak manfaat pendidikan yang dapat kita peroleh ketika kita hidup dalam pendidikan gitu, mengembangkan diri kita dalam pendidikan. Baik, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.